Baik, bertemu kembali dalam forum grup diskusi LKOP. Mudah-mudahan pada pertemuan pada malam hari ini kita bersama-sama bisa mendapatkan ya maklumat-maklumat baru terkait tema kita yang insya Allah menarik ya. Eh, Tema kita adalah RIP penegakan hukum kecacatan demokrasi. Ya. Baik, kalau kita bicara eh, apa ya RIP ya, RIP ini kan kalau dalam artian bahasa itu kan apa ya eh, beristirahat ya, beristirahat dalam damai begitu ya. Padahal kalau bicara hukum ya, ya tidak ada yang namanya istirahat dalam damai begitu. Apapun bentuk persoalannya, maka persoalan hukum tadi itu perlu kemudian diselesaikan. Tidak tidur, tidak eh, berpura-pura dengan fakta yang terjadi begitu. Apapun fakta yang ada dan itu menjadi sesuatu yang harus diungkap, ya harus kemudian dijalankan sesuai dengan apa yang telah digariskan begitu. Baik, pemirsa LKUP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam diskusi ini saya akan sedikit banyak membahas terkait dengan fenomena ya fakta-fakta yang terjadi RIP penegakan hukum yang ada di Indonesia. Ya, pertama terkait kasus guru Supriyani secara umum, kemudian terkait dengan konsep sumber dan otoritas hukum ya dalam mengatur kehidupan manusia. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah saya coba membandingkan ya penerapan hukum buatan manusia dengan hukum buatan Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, beberapa ya sudah lama sebenarnya ya untuk eh, fenomena ya berita yang cukup viral ya ini guru honorer ya, Supriyani diduga aniaya ya anak polisi ya, yang kemudian menjadi viral ya. Padahal kalau kita lihat ya kasus ini cukup lama sebenarnya. Eh, Dimulai pada sekitar April ya, ya 2024 ya. Sampai sampai kemudian sekarang ya. Ini terjadi di Konawe Selatan ya. Namanya adalah Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Beliau ditetapkan tersangka dugaan penganiayaan murid yang merupakan anak polisi. Supriyani sempat dimintai uang damai ya sejumlah 50 juta oleh orang tua korban ya. Kemudian Ketua PGRI Sulawesi Utara Abdul Halim Momo mengatakan bahwa kasus ini sebetulnya sempat dimediasi oleh kepala desa. Ya, dalam mediasi itu kasus ini bisa didamaikan asalkan Supriyani membayar uang sejumlah 50 juta dan mundur sebagai guru honorer. Hasil pertemuan dengan Ibu Supriyani di mediasi Pak Bapak Kepala Desa siap bersaksi dia akan didamaikan persoalan ini. Pertama, dia sebenarnya harus membayar uang 50 juta. Kedua, dia harus mundur sebagai guru. Ini ada apa? Dia diminta bersuara ke Kadis untuk mundur, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Ya, kata Halim, wartawan ya, di bulan 10, tanggal 21, 2024. Ya. Pada fenomena ini ya, guru honorer ya, Supriyani ini menunjukkan ya, ada hal yang cukup menarik. Ada praktek ya, diduga praktek KKN yang kemudian di sana ada korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penegakan hukum. Dugaan kriminalisasi dan permintaan uang sebesar 50 juta oleh pihak pelapor menunjukkan adanya apa? Penyalahgunaan
wewenang. Ya, dan ini kemudian juga menjadi kritik publik ya. Masyarakat seringkali merasa bahwa hukum di Indonesia ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ya, kasus ini memperkuat persepsi bahwa hukum dapat dipermainkan oleh mereka yang memiliki kuasa dan uang begitu. Ya, ini salah satu fakta. Sebelum-sebelumnya ada banyak ya rentetan ya hal-hal yang serupa ya, yang kemudian kita bisa melihat ya dari beberapa kasus seperti kasus pencurian semangka pada tahun 2009 ya, dua pria bernama Basar Suyanto dan Khalil dijatuhi hukuman 2 bulan 10 hari penjara. Kemudian kasus kasus penjualan petasan ya, seorang wanita usia lanjut bernama Mary dan Tegal, tepatnya di Jawa Tengah, dihukum karena menjual petasan di rumahnya. Dia dijatuhi hukuman 5 bulan penjara dan 10 bulan masa percobaan. Meskipun dia tidak mengetahui bahwa menjual petasan tersebut dilarang. Kemudian ada lagi kasus pengambilan kain lusuh. Ini ada seorang buruh tani berusia 19 tahun bernama Aspuri harus berurusan dengan hukum karena memungut sebuah kaos lusuh di pagar rumah tetangganya. Dia dituduh mencuri dan dijatuhi hukuman yang berat. Nah, ini eh, terkait dengan objek mereka-mereka yang secara apa ya eh, kemampuan ya finansial rendah, maka mereka mudah kemudian dijatuhi hukuman begitu. Tetapi berbeda dengan kasus-kasus yang menimpa di mana orang tersebut yang memiliki kedudukan dan secara logistik memiliki kekayaan yang cukup gitu. Misalnya kasus Verdi Sambo ya, kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati terhadap Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir Jo. Jadi ini menjadi sorotan tuntutan dari jaksa penuntut umum dalam kasus ini dianggap sebagai contoh yang tumpul ya, tumpul begitu. Tumpul ke atas ya. Ya, ini membuktikan ya fenomena yang terjadi bahwa memang eh, ya, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini ya, RIP. Artinya hukum yang ada sekarang ya, faktanya itu tidur begitu. Dan ini kita harus kemudian cari dan kita soroti mengapa ini kemudian terjadi begitu ya. Baik, pemirsa LKOP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, eh, Terkait konsep ya sumber otoritas hukum dalam mengatur kehidupan manusia, ini penting perlu kita pahami bahwa hukum itu ada dua aspek ya. Ada aspek yang memang di sana itu dibuat itu dia dibuat dari akal manusia yang pertama. Kemudian ada konsep hukum yang dia dibuat oleh sang pencipta dalam hal ini Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Ya, karena yang pertama ya fenomena yang terjadi hari ini ya karena sumber aturan itu berasal dari manusia, maka kita dapati hari ini keadilan ya yang kemudian sulit untuk kemudian didapatkan oleh oleh eh, masyarakat itu dikarenakan karena memang hukum yang ada sekarang hari ini semuanya itu eh, bersumber dari akal manusia begitu. Ini terkait dengan apa namanya banyak kepentingan begitu ya, kepentingan uang, kepentingan kekuasaan yang akan kemudian dominan dan kemudian dimanfaatkan begitu. Berbeda dengan kalau hukum itu sumbernya dari wahyu, yakni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan sangat berbeda kan begitu di dalam konteks konsistensi ya, di dalam melihat sebuah persoalan itu lebih 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 konsisten begitu.
Baik para pemirsa LKOP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sebenarnya pada konteks eh, aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin di dalam surat ya, surat Al-Maidah ya 50 ya. Afa hukmal jahiliyati yabun wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Ini semacam tantangan begitu ya. Apakah apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik dari hukum Allah ya bagi orang-orang yang yakin begitu. Dalam Syekh apa Wahbah Az-Zuhaili menerangkan bahwa ayat ini bermakna bahwa tidak ada seorang pun yang lebih adil dari Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak satu hukum pun yang lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya kemudian setelah kita melihat fakta-fakta tadi yang sudah disampaikan baik baik dari apa yang sudah disampaikan Pak Ervin tadi ya fakta-fakta yang sangat jelas tadi ya. Kemudian dari fakta-fakta tadi yang eh, guru honorer tadi, guru Supriyani tadi, ini dapat kita jadikan acuan bahwa ketika hukum ya yang ada sekarang itu eh, dihasilkan dari produk akal manusia, maka itu akan kemudian diarahkan dan kemudian akan banyak eh, unsur-unsur eh, manfaat di sana begitu. Jadi tidak ada jaminan di dalam penegakan hukum, tidak ada konsistensi penerapan hukum di dalam berkehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara begitu. Jadi harusnya kita kemudian apa namanya berpikir bagaimana kemudian eh, hukum yang ada sekarang itu bisa mensejahterakan begitu ya hukum-hukum yang berkeadilan begitu. Tentunya eh, dalam hal ini harus kita kembalikan kepada sang pembuat hukum, sang pencipta dalam hal ini, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya, kita bisa lihat beberapa kisah-kisah yang ya, di masa peradaban Islam, ya, kisah Umar bin Khattab begitu ya, begitu tegasnya beliau di dalam menjalankan aturan, ya, ya pada zaman Umar bin Khattab, Umar al Khattab, ya anak Amru bin As ya telah memukul seorang hamba yang telah menang dalam satu perlombaan. Lalu hamba tersebut mengadu kepada Khalifah Umar ya di Madinah. Umar kemudian apa menulis surat kepada Amru bin As, anaknya serta hambanya itu supaya datang ke Madinah. Umar berkata kepada hamba itu, adakah orang ini yang memukul kamu? Hamba itu menjawab, ya Khalifah Umar bin Khattab, ya Khalifah Umar berkata, pukullah orang itu. Lalu hamba itu memukul anak Amru bin As. Tadi kemudian Umar berkata kepada Amru bin As, eh, sejak bilakah kamu wahai Amru menghambakan manusia? Sesungguhnya mereka semuanya dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan yang merdeka. Inilah ya yang kemudian kita dapati bahwa eh, ketika seseorang itu eh, di dalam mengacu aturan itu berasal dari Sang Pencipta, dari yakni dari Allah Subhanahu wa taala dan pribadinya itu takut karena Allah Subhanahu wa taala, maka keadilan itu akan muncul ya dalam setiap peristiwa apapun begitu. Ya, seperti kisah Ali juga seperti itu ketika Ali ya dalam kali ini sebagai seorang khalifah yang mana tiba-tiba dijumpai apa baju perang Ali ya kemudian didapati telah hilang tiba-tiba kemudian dijumpai berada di tangan seorang Yahudi kafir yang paling memusuhi umat Islam. Khalifah tidak merampasnya secara paksa tetapi dibawa ke mahkamah
Apabila khalifah tidak dapat mengemukakan sanksi, hakim tidak membenarkan baju perang itu dirampas, sebaliknya diserahkan kepada orang Yahudi tersebut. Nah, setelah keluar daripada mahkamah, lelaki Yahudi menghadap Khalifah Ali. Dia mengaku baju perang itu sebenarnya kepunyaan Khalifah Ali, lalu menyerahkan baju perang itu kepada Ali dan berikrar masuk Islam karena melihat keadilan. Ya, sampai seperti itu ya. Ya. Jadi sampai-sampai dari keadilan tadi, orang Yahudi tadi sampai kemudian masuk Islam. Begitu. Para pemirsa LKP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara kegagalan sistem hukum buatan manusia kan begitu ya. Kita lihat kalau pada konteks dunia kita melihat eh, tingkat apa ya? Tingkat pembunuhan ya di negara ya. Terutama negara-negara yang ya sebagai pengusung demokrasi ya. Seperti negara Amerika ini ternyata memiliki angka yang sangat besar ya, angka pembunuhannya. Jadi dari ya pada data tahun 2021 kita melihat bahwa angka pembunuhannya 19,9 pembunuhan per 100.000 orang. Jadi dalam 100.000 orang itu ada 19,1 pembunuhan. Itu di Amerika Latin dan Karibia. Nah, tepatnya di mana? Yang paling kemudian angka yang paling tertinggi adalah di negara Jamaika yang mencatat sekitar 52,13 pembunuhan per 100.000 orang. Ini kan luar biasa ya, angka yang sangat fantastis. Eh, dan ini menjadi sesuatu yang apa ya, menyeramkan ya. Eh, Kita kenal bahwa Amerika ini negara demokrasi, tapi dalam fakta yang terjadi ternyata angka apa pembunuhannya ini sangat sangat tinggi sekali. Ya, kemudian kalau di eh, Indonesia kita lihat di beberapa wilayah ya, termasuk di Jawa Timur ya, eh, tindak pidana ya ini cukup besar ya, sekitar 48 ya per 100.000 orang. Jadi ada sekitar jumlah dari total 100 orang penduduk itu ada 48 eh, orang apa terjadi peristiwa pidana dari 48 orang tadi. Kalau di Jawa Tengah itu sekitar 26 dari 100.000 penduduk. Dan angkanya ini rata-rata ya hampir eh, di antara 26 sampai 100-an ya, 153 per 100.000 orang. Jadi ini angka yang cukup besar. Nah, kita coba ke beberapa negara lagi ya, terkait dengan fenomena pelaksanaan eksekusi mati di tahun 2020 begitu ya. Dari negara-negara yang di dalam proses pengambilan hukumnya itu bersumber dari manusia begitu. Angka hukuman atau eksekusi matinya sangat tinggi ya. Seperti halnya seperti halnya di negara-negara apa yang berideologi komunisme sosialis ya seperti Cina itu dalam tahun 2020 tercatat hampir 1.000 orang itu dieksekusi mati. Kemudian di negara Iran ini ada sekitar 246 orang yang dieksekusi mati. Di Mesir ada 107, di Irak ada 45 orang, kemudian di Arab Saudi ada 27 orang. Baik di negara-negara yang kemudian dia negara-negara Muslim ya, ya negara-negara negeri-negeri ya negeri-negeri Muslim ternyata juga
memiliki fenomena yang sama. Jadi tingkat eksekusi mati pun juga tinggi begitu. Nah, ini membuktikan bahwa angka-angka angka kriminalitas ini kategori tinggi sehingga kemudian sampai dilakukan hukuman yang seperti ini, eksekusi mati seperti ini. Gitu. Nah, berbeda dengan Cina, pada konteks Cina ini ada sedikit muatan politik ya. Begitu besar angka eksekusi mati yang ada di negeri-negeri itu begitu. Hampir ya sekitar 1.000 orang ya, dieksekusi mati di tahun itu. Jadi ada faktor-faktor politis ya kalau di negeri-negeri di negara-negara komunis itu. Karena kita lihat bahwa komunis itu kan apa namanya? Karena produk hukumnya itu adalah materialisme, dialektika materialisme, maka eh, kecenderungan friksi itu sangat sangat besar. Dan kadang-kadang juga eh, bisa jadi mengeksekusi mati eh, kepada lawan-lawan politiknya begitu ketika berseberangan dengan pemerintah bisa kemudian dijatuhi hukuman mati. Eh, saya coba juga mendapatkan data ya, saya juga dapat data terkait dengan ini data cukup lama ya, tahun 1900-an ya, 980. Tapi ini data ini masih masih relevan ya kita pakai bahwa eh, kasus-kasus penyerangan ya baik di negeri-negeri Muslim ataupun negara-negara non-Muslim ataupun negara-negara maju ini angka-angka kriminalitasnya juga sangat sangat tinggi begitu. Walaupun dia negeri Muslim, dia juga cukup tinggi seperti di beberapa negara seperti Bangladesh, Kuwait, Pakistan. Ini angkanya juga cukup cukup besar ya, 36,3 per 100.000 orang. Nah, kalau negara-negara non-Muslim itu lebih besar ya angkanya, 132,6. Bahkan yang mengherankan ini di negara-negara maju ya seperti Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis. Angkanya malah lebih besar ya, 183 per 100.000 orang begitu ya. Per 100 orang itu ada kasus, ada penyerangan, aktivitas penyerangan 183. Kemudian pembunuhan, pembunuhan yang disengaja. Kalau di negara Muslim itu 3,2 angkanya. 3,2 dari 1.000 populasi, 1.000 individu. Kemudian di negara-negara non-Muslim angkanya 7. Sedangkan di negara maju 4,5. Nah, ini menunjukkan bahwa apa namanya sumber hukum yang diterapkan dalam sebuah negara ini sangat berpengaruh ya terhadap eh, nilai-nilai data-data pembunuhan, data-data pencurian, data-data pemerkosaan yang terjadi di negara-negara tersebut gitu. Dan secara menyeluruh ya hampir 90% ternyata angka-angka itu lebih didominasi, angka-angka itu lebih tinggi negara-negara non-muslim atau negara-negara maju gitu. Artinya dari data ini bahwa ini kita bisa menyimpulkan bahwa eh, sumber hukum yang digunakan dalam konteks bernegara menjadi sangat sangat penting. Kalau pada konteks ini, ini negeri-negeri Muslim ya, ini negeri Muslim tapi negeri-negeri Muslim yang tidak menerapkan Islam secara sempurna ini, ya, tidak menggunakan apa namanya sumber hukum Al-Quran dan As-Sunnah secara menyeluruh. Itu data yang kita dapati ternyata masih lebih rendah dari negara-negara non-Muslim begitu, atau bahkan negara-negara maju ya. Baik peserta LKUP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu kita garis bawahi. Jadi sumber hukum ya yang digunakan di dalam sumber hukum yang dipakai dan digunakan di dalam mengikat manusia ya
masyarakat, bangsa dan negara ini menjadi sangat penting begitu. Dari data ini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika sebuah negara itu sumber hukumnya itu diambil atau memakai hukum buatan manusia, maka akan kita dapati berbagai kerusakan, berbagai ketidakkonsistenan ya dalam pelaksanaan.